Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita masih diberi kesempatan juga untuk berbagi tentang urean-urean atau kajian-kajian ilmiah tingkat tinggi tasawuf eksakta. Bertemu lagi dengan Mbah Penyet Ma'rifat. Kali ini kita angkat judul dalam channel YouTube, yaitu orang-orang yang bertakwa menurut sudut pandang tarekat, bahwa semua makhluk atau umat manusia khususnya yang menganut agama Islam tentunya diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi mengenai takwa adalah mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tapi mohon maaf sekali, secara hakikat, secara ilmu qadim, secara ilmu rohani adalah takwa yang sebenar-benarnya adalah orang yang mengerti hubungan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruh kita yang akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jasad kita atau fisik kita atau jasmani kita. Nah, badan kita itu hanya sekedar sebagai perantara, bahwa yang hakiki yang akan diterima, baik amal-amal apa saja, itu adalah tentang hubungannya dengan rohani. Ya, kita tidak bosan-bosan mengenai belajar atau mengurai tentang makrifat. Di sini adalah ilmu mengenal Tuhan, supaya tidak tergelincir. Artinya supaya betul-betul bahwa kita beribadah itu atau bermunajat kepada Allah itu agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mi'raj, artinya seperti itu. Mi'raj apa artinya? Mi'raj itu bisa sampai. Nah, sampainya kita itu adalah berkat wasilah atau channel penghubung yang ada di diri kita tentang ruh sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyampaikan adalah guru rohani atau channel atau wasilah. Di kalangan ilmu tasawuf itu channel atau wasilah atau hubungan dengan Allah itu adalah di Al-Quran pun ada. Jadi carilah wasilah. Carilah wasilah. Wasilah apa? Wasilah adalah tali penghubung rohani kita kepada yang maha rohani. Di Al-Quran sendiri, di surat Al-Hujurat, ya kalau nggak salah itu ayat yang ke-13, itu ditekankan potongan dari ayat 13 itu, Al-Hujurat 13 itu,
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini dia. Takwa itu definisinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi di sini di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara itu dijelaskan bahwa takwa itu betul-betul menyambungkan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, dalam ayat Al-Qur'an lagi juga ada yang menerangkan, kalau nggak salah di surat An-Nisa 59 itu pun ada keterangannya bahwa orang yang bertakwa. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Nah, ulil amri itu adalah istilahnya itu, bahasa kerennya itu pemegang kekuasaan. Dalam hal ini yaitu ulil amri minkum, atau yang disebut pewaris Nabi, warasatul amjad termasuk mursyid itu. Jadi di Al-Quran pun ada takwa yang sesungguhnya begitu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua di dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kalau sudah bermarifat dan bertakwa kepada Allah, itu jauh-jauhilah atau perselisihan atau pertengkaran, saling menghujat, saling menghina sesama kita, itu tidak bisa begitu. Karena rohani kita itu suci, maka akan kembali ke yang maha suci. Itu nggak boleh dikotori. Mungkin hanya sekelumit bahwa kita manusia itu wajib bertakwa, nggak boleh mengecilkan sesama manusia, apalagi saudara-saudara kita, karena hubungannya langsung dengan Allah. Sekali lagi mohon maaf, ini hanya penjelasan sekelumit saja tentang takwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilahi anta maksudi warito kamatlubi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.